Sekilas gambaran situasi wilayah dan kesatuan serta pelaksanaan tugas tahun 2021. Laporan satuan dalam rangka serah terima jabatan Kapolda Bengkulu dari Irjen Pol Dr. Andes Guntur Setianto MSI kepada Irjen Pol Dr. Andes Agung Wicaksono MSI, Bengkulu, hari Kamis tanggal 30 Desember 2021. Adapun isi dari laporan satuan diantaranya 1. Situasi wilayah 2. Situasi kesatuan 3. Tugas pokok dan kebijakan 4. Pelaksanaan tugas 2021 5. Penanganan COVID-19 dan vaksinasi 6. Terobosan dan inovasi. Situasi wilayah Provinsi Bengkulu yang dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan dengan luas wilayah 32.254,53 km persegi, terdiri dari 1 kota dan 9 kabupaten. Dilihat dari geografisnya, Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia pada garis pantai sepanjang kurang lebih 525 km. Batas wilayah Provinsi Bengkulu sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dan sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung. Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu sebanyak 2.026.198 jiwa, yang berasal dari berbagai suku yang dikelompokkan menjadi suku asli Bengkulu sekitar 68%, suku Minang 14%, dan pendatang 18%. Provinsi Bengkulu memiliki bahasa dominan yang dipakai adalah bahasa Rejang, selain bahasa Melayu dan bahasa Serawai. Situasi kesatuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan situasi kondusif di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, mulai dari tingkat provinsi, kota, kabupaten, hingga ke desa-desa, Polda Bengkulu memiliki satuan kewilayahan meliputi 10 Polres dengan 67 Polsek dan 3 Polsubsektor. Dengan kekuatan real personil yakni 5.567 dan 203 PNS Polri dari DSP 12.159. Perwira tinggi berjumlah 2 orang, perwira menengah sebanyak 144 dari DSP 474. Perwira pertama sebanyak 667 dari DSP 2.308. Sedangkan Bintara sebanyak 4.754 dari DSP yang berjumlah sebanyak 9.375. Tugas pokok dan kebijakan. Dalam upaya menciptakan situasi keamanan wilayah hukumnya yang kondusif, Polda Bengkulu mengedepankan upaya preemptif dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas, meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas, meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang merugikan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontingensi. Tak hanya itu, Polda Bengkulu juga meningkatkan peran intelijen dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan Polmas, serta memperkuat sinergitas polisional bersama instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat. Pelaksanaan tugas tahun 2021. Dalam bidang operasional, jumlah gangguan Kamtibmas dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebanyak 3.847 laporan dan 2.257 laporan dapat diselesaikan. Dengan rincian per golongan yaitu golongan kejahatan sebanyak 3.449 kasus dan selesai 1.916 kasus, golongan pelanggaran sebanyak 113 kasus dan selesai 56 kasus. Sedangkan golongan gangguan dan bencana sebanyak 285 kejadian yang seluruhnya dapat diselesaikan, kecuali bencana non-alam COVID-19 yang sampai saat ini masih terus dilakukan langkah-langkah dalam pengendaliannya. Adapun kasus laka lantas terdapat 762 kejadian, 253 orang korban meninggal dunia, 360 orang korban luka berat, dan 644 orang luka ringan. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020, terdapat penurunan angka kecelakaan, namun kualitas korban mengalami peningkatan, yaitu meninggal dunia sebanyak 79 orang, luka berat sebanyak 93 orang,
luka ringan sebanyak 79 orang dengan kerugian material sebanyak Rp337.325.000. Sedangkan pelanggaran lalu lintas berupa tilang sebanyak 17.075 dan teguran sebanyak 19.194. Penurunan angka pelanggaran lalu lintas dikarenakan adanya kebijakan untuk mengurangi tilang pada masa pandemi COVID-19. Di samping kegiatan rutin kepolisian dalam rangka mengelola Kamtibmas, terdapat pula kegiatan kepolisian yang berdasarkan kalender Kamtibmas, yaitu kegiatan pengamanan terdapat sebanyak 18 kegiatan, operasi kepolisian sebanyak 12 kegiatan, dan pengamanan pilkades sebanyak 6 kegiatan, dengan jumlah desa sebanyak 810 desa. Pada bidang sumber daya manusia Polda Bengkulu di tahun 2021, berhasil melakukan rekrutmen anggota Polri dengan rincian sebagai berikut. Penerimaan Tamtama Polri dengan animo 146 pendaftar, Polda Bengkulu berhasil merekrut sebanyak 49 orang Tamtama Polri. Sedangkan untuk penerimaan Bintara Polri yang memiliki animo sebesar 1.887 orang pendaftar, Polda Bengkulu berhasil merekrut sebanyak 557 orang calon Bintara Polri. Untuk rekrutmen calon taruna Akademi Kepolisian, dengan animo sebesar 92 pendaftar, Polda Bengkulu berhasil merekrut sebanyak 3 orang taruna. Sedangkan untuk penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, Polda Bengkulu berhasil merekrut 1 orang calon perwira dari 99 pendaftar yang masuk. Di bidang anggaran, pada tahun 2021, Polda Bengkulu memiliki pagu sebesar Rp732.946.946.000 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp460.460.657.000, belanja barang sebesar Rp262.593.482.000, belanja modal sebesar Rp12.066.322.000. Dari jumlah pagu tersebut, sejauh ini Polda Bengkulu mampu menyerap sebesar Rp670.903.958 atau capaian sebesar 90,78%. Dalam hal implementasi program prioritas Kapolri yang sudah memasuki triwulan keempat, tercatat pada tanggal 7 Desember 2021, Polda Bengkulu menduduki ranking 1 dari 34 Polda. Provinsi Bengkulu merupakan kawasan rawan bencana alam. Dari 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, 7 kabupaten dan kota berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga rawan terjadi bencana tsunami, yakni Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Muko-Muko. Sedangkan 3 kabupaten lainnya rawan bencana alam gempa bumi, tanah longsor, hingga gunung api, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahyang. Penanganan COVID-19 dan vaksinasi. Kapolda Bengkulu sebagai Wakil Kepala Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bengkulu melakukan langkah-langkah amanah yang diberikan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Polda Bengkulu telah bekerja sama dengan Kementerian Agama, MUI, FKUB, Asosiasi Psikologi Indonesia melalui penandatanganan MOU terkait pendampingan terhadap tenaga pendoa dari berbagai lintas agama serta tenaga psikologi untuk mendoakan para dokter serta pasien COVID-19 yang sedang dirawat agar dapat memberikan semangat motivasi spiritual sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh dan atas seizin Tuhan bisa mendapatkan kesembuhan dari COVID-19. Dalam hal percepatan vaksinasi, Polda Bengkulu juga telah melakukan MOU dengan 7 universitas yang ada di Bengkulu, sehingga menghasilkan sebanyak 696 orang untuk menjadi sukarelawan tenaga vaksinator dan administrator dalam program vaksinasi dengan target 17.500 dosis setiap hari, dengan pencapaian target masyarakat yang telah divaksin sebanyak 70% dari total masyarakat Bengkulu. Selain itu, TNI Polri juga dipercaya pemerintah melalui Kementerian Koperasi untuk menjalurkan bantuan modal langsung tunai kepada pelaku UMKM. Program tersebut dapat terlaksana dengan tuntas, terbukti dengan bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada pelaku UMKM yang memenuhi syarat. Polda Bengkulu juga melakukan MOU atau kerjasama dengan Balai Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 melalui kegiatan padat karya tunai, yang manfaatnya
dapat dirasakan oleh masyarakat serta dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sebagai bentuk dukungan kepada program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, Polda Bengkulu juga melibatkan pengemudi ojek online dalam pendistribusian paket sembako dan obat-obatan kepada anggota Polri dan masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Selain mencegah terjadinya kerumunan, program ini juga membantu perekonomian pengemudi ojek online dengan diberikan uang tunai secara langsung melebihi upah yang tertera dari aplikasi. Selain itu, gebrakan Polda Bengkulu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat juga direalisasikan dalam bentuk pembagian sembako gratis kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan vaksinasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan semangat serta motivasi sehingga dengan adanya pembagian sembako gratis ini bisa meningkatkan minat masyarakat untuk turut serta mendukung program pemerintah khususnya dalam hal capaian vaksinasi. Terobosan dan inovasi. Selama kepemimpinannya sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Dr. Andes Guntur Setianto MSI telah banyak melakukan terobosan dan inovasi, baik di bidang operasional, sumber daya manusia, maupun di bidang sarana dan prasarana, dalam upaya peningkatan kualitas kinerja personil Polda Bengkulu. Terobosan di bidang operasional diantaranya, Kapolda Bengkulu melakukan gelar perkara terhadap kasus-kasus menonjol yang menjadi sorotan publik dan membutuhkan perhatian khusus, sehingga dapat mempercepat penyelesaian dan pengungkapan dari kasus menonjol tersebut. Kemudian, Kapolda Bengkulu juga mendorong kegiatan ANEF mingguan bersama Polres jajaran melalui sarana digital seperti Zoom Meeting dan lain-lain. Kapolda Bengkulu juga kerap terjun langsung ke lapangan guna memberikan motivasi dan semangat kerja bagi anggota yang bertugas. Untuk mengantisipasi pemberitaan yang mengakibatkan citra negatif kepada instansi kepolisian, Kapolda Bengkulu juga mengedepankan pengelolaan media sosial yang responsif dan kegiatan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polda Bengkulu dan Polres jajaran. Selain melakukan terobosan di bidang operasional, Kapolda Bengkulu juga banyak melakukan terobosan di bidang sumber daya manusia. Di antaranya, pemberian reward kepada anggota yang berprestasi, pembekalan siswa STN dengan menghadirkan pejabat daerah, kolaborasi seni budaya Papua dan Bengkulu, optimalisasi rekrutmen anggota Polri yang menganut prinsip betah dengan cara pelibatan Polres jajaran Polda Bengkulu dalam menjaring calon siswa. Terobosan di bidang sarana dan prasarana, diantaranya Monumen Satya H. Prabu, Gedung Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Gudang Bekung Biro Logistik Polda Bengkulu, Rumah Dinas Jabatan Polda Bengkulu, Kantor Unit K9 Satwa Polda Bengkulu, Tribun Atmani Wedana 1 Polda Bengkulu, Geraha Lapangan Tembak Indoor Atmani Wedana 2 Polda Bengkulu, Rumah Doa Getsemani, Monumen Logo Polda Bengkulu, Gedung Dokes Dr. I Gusti Ayu Agung Diah Yamini Darsika, Gedung Pusat Pelayanan Terpadu, Gedung Barang Bukti, Gedung Klinik dan Kantin Polres Kaur, Gedung Pelatihan Diskresi Kepolisian Polda Bengkulu. Demikianlah sekilas gambaran situasi wilayah dan kesatuan serta pelaksanaan tugas pada tahun anggaran 2021. Semoga Polda Bengkulu semakin sukses dan berjaya.